gue bener-bener miris banget ngeliat apa yang terjadi baru-baru ini guys. Apalagi kita ngomongin soal kasus bullying ya. Gue tadi udah gak mau bahas ini, cuma menurut gue ini kasus yang sangat-sangat penting guys. Di sekitar kita, terutama di Indonesia ini masih penting banget. Jadi baru-baru ini pasti beberapa dari kalian, banyak banget dari kalian yang udah ngeliat videonya dimana ada sebuah kasus bullying di daerah Cilacap. Nah di situ tuh kelihatan ada di videonya ada satu anak, ya segerombolan anak lah, yang melakukan bullying terhadap satu anak ini. Nah gue tuh kalau misalkan ngeliat kayak gitu sebenarnya gue udah gak kuat guys. Gue bener-bener gak bisa ngeliat video apalagi anak di bawah umur sampai melakukan hal-hal seperti itu ya. Itu yang namanya marah, emosi, semua tuh pasti udah kecampur aduk kalau misalkan kita ngeliat video itu. Dan akhirnya gue ngegali lebih dalam tentang video ini. Siapa sih ini anak kayak, dan kenapa bisa sampai ada kegiatan seperti ini, sampai ada di videoin bullying lagi. Dan ternyata salah satu pelaku penganiayaan siswa di salah satu SMP di Cilacap yang berinisial MK, yang ada fotonya tuh dia pakai peci dan lain-lain, itu sebenarnya siswa yang berprestasi di dunia silat guys. Enggak, ini gue nggak mencoba untuk memperbaiki citranya dia ya, cuma kita ngomongin dulu deh. Ternyata menurut kepala sekolahnya, pelaku ini dikenal cukup aktif di berbagai kegiatan. Nah hal itu membuat pihak sekolah ini terkejut, sangat-sangat terkejut tentang adanya aksi kekerasan yang akhirnya video itu viral di mana-mana guys. Bahkan dia tuh pernah ngikutin lomba pencak silat tingkat kabupaten dan meraih juara 2 kabupaten loh guys. Dan bukan cuma itu, kalian bakal lebih kaget lagi. Ini anak itu pernah mewakili sekolahnya buat ngikutin lomba tilawah. Gue tuh bener-bener gak habis pikir. Maksud gue dari beberapa artikel yang gue baca, ini kepala sekolahnya nih sampai kaget kalau misalkan ini anak tuh melakukan tindakan bullying, tindakan kekerasan terhadap siswa lain, sampai akhirnya tuh ya berakibat fatal banget gitu loh. Dan yang ditangkap itu kan ada dua, dimana berinisial MK dan juga WS. Karena memang ada beberapa saksi juga kan yang videoin dan lain-lain. Tetapi dari beberapa saksi, dari beberapa orang-orang yang memang ada di video itu, ya ditetapinnya 2 siswa sebagai terduga pelaku penganiayaan ini. Dan sebenarnya guys, mereka berdua ini kan masuknya ke peradilan anak ya. Dan mereka juga udah masuk pasal loh, udah kena pasal kekerasan terhadap anak. Dan para pelaku ini memang sudah terancam buih 3 tahun 6 bulan guys. Kalau misalkan di berita-berita biasanya 3 tahun 5 bulan lah. Dan juga denda sebanyak 72 juta. Cuma gue tuh mikirnya gini, 72 juta itu memang duit yang besar guys. Itu nggak bohong, itu duit gede. Tapi kan gue gak mikirin tentang materinya dan lain-lain. Gue mikirin tentang bagaimana nih anak bisa traumatize. Si korban ini bisa trauma sampai kapan, bener-bener kayak, men ini serem banget tau kasus-kasus bullying di Indonesia ini. Kalau misalkan kita ngebahas satu-satu yang terjadi dulu 2023 deh, yang kelihatan aja. Kemarin tuh sampai ada yang salah satu kasus yang SD ya kalau nggak salah, dimana dia tuh dipalakin sama kakak kelasnya, tapi gara-gara nggak mau matanya ditusuk pakai garpu siomay guys sampai buta. Dan itu juga ditutup-tutupin tuh. Gue yakin banget itu ditutup-tutupin. Karena kalau misalkan kalian baca beritanya, mungkin nanti bakalan gue bahas ya. Itu geram banget gue ngeliatnya. Nah, jadi sebenarnya gue cerita di sini ya gue pengen disclaimer juga buat kalian, buat temen-temen. Apalagi gue tahu banyak banget generasi muda di sini ya. Guys, pertama, gak usah lah kalian ngelakuin hal-hal kayak gini. Buat apa lu kelihatan jagoan tapi lu ngancurin hidup orang gitu loh. Udahlah, ini tuh bukan waktunya, udah bukan zamannya bullying dan lain-lain. Gue yakin temen-temen di sini pada pintar semua kok. Nggak mungkin kayak yang begini-begini. Karena kalau misalkan yang kayak gini kita biarin terus, kita nggak ngelakuin sesuatu yang besar terhadap ini, ya ujung-ujungnya bakalan terjadi terus guys. Dan bakalan terus ada korban-korban dari siswa-siswa lainnya. Terus yang kedua, disclaimer, gue bukan expert ya di sini ya. Cuma apa yang bisa dilakuin oleh sekolah, apa yang bisa dilakuin oleh pemerintah untuk menghandle nih kejadian-kejadian yang kayak gini. Kayak gue ngeliatnya tuh kadang netizen tuh lebih pinter. Kemarin gue ngeliat ada satu komen, gue lupa di mana, makanya gue nggak screenshot. Kenapa kalau misalkan terjadi hal seperti ini nggak di-cut aja dana bosnya, supaya sekolah ini lebih serius untuk menangani hal ini? Kan itu juga bisa menjadi solusi kan. Dan bukan cuma dana bos, entah mungkin sosialisasi lebih terhadap anak-anak juga. Terus bukan cuma ke anak-anak, tapi ke ya para walinya, para orang tuanya gitu loh, supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Jangan sampai bapak ibu yang menjadi kepala sekolah atau menjadi orang yang mengurus sekolah, ketika ada pembulian seperti ini malah menutupi kasusnya gitu loh. Tapi harusnya yang seperti ini ya ditindak. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang seperti ini lagi. Karena mau bagaimanapun sepenting-pentingnya nama sekolah, itu lebih penting nyawa cok. Jadi memang kita nggak ngomongin soal bullying yang terjadi di Cilacap doang ya, tapi ini bullying yang memang terjadi di Indonesia terutama. Disclaimer sekali lagi, gue tuh bukan expert di hal ini. Gue memang bukan orang yang paling suci, yang paling gimana segala macam. Gue juga pernah ngelakuin hal-hal seperti ini. Gue ngaku aja gue udah pernah guys, dibully dan membully itu udah pernah. Tapi kembali lagi itu kan masa lalu. Ini kita ngeliatnya ke depan sekarang.
apa yang bisa kita lakuin supaya hal-hal ini tuh tidak terjadi lagi. Karena ini tuh udah di titik parah banget, fatal ini. Ini kalau misalkan kita biarin nih si MK ini nih masih 15 tahun ngelakuin bullying terhadap siswa lain, terus bergaya-bergaya. Nanti kalau misalkan dia udah gede nih, kita masih biarin, gedenya dia ngelakuin kekerasan terhadap orang lain, dia bisa selebrasi Ronaldo, gue yakin banget. Tapi itu aja sih guys, kalau misalkan memang kalian adalah orang-orang yang merasa bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti ini, terhadap penanggulangan hal-hal seperti ini, tolonglah dipikirkan apa solusi yang tepat supaya bullying bisa diminimalisir bahkan ditiadakan di Indonesia. Next kita bahas apa lagi? Jangan lupa follow, jangan lupa komen.